teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Pinom Excellent dalam saham-saham video akumulasi masif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Hari ini kita kembali lagi ya memberikan update-update analisa suatu saham yang secara analisa volume berpeluang berikan cuan untuk saham-saham peluang akumulasi masif gitu. Dalam range kurun waktu adalah 22 April hingga 26 April yang melakukan akumulasi masif. Sahamnya apa saja? Itu adalah ada HRTA, saham Nobu, RMKE, Sido, dan DGNS. Bagaimana peluangnya? Secara teknik analisa volume yang dikombinasikan dengan chart, mari kita saksikan bersama-sama analisa berikut. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan kepada Anda bahwasanya banyak selamat saya ucapkan buat teman-teman yang melakukan eksekusi di saham yang saya rekomendasikan dalam volume akumulasi masif video terakhir ya di 19 April, di mana dari saham itu ada 5 saham ya yang saya rekomendasikan, ada Ayam, ada JAR, MTWI, PPRI dan Unik. Nah, dari 5 saham itu yang naik itu ada PPRI, Unik dan MTWI ya. Dan JAR Ayam belum naik seperti itu dia. Jadi kurang beruntung yang Ayam dan JAR itu tidak naik dia teman-teman ya. Yang naik itu MTWI, PPRI dan Unik. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak selamat saya ucapkan. Artinya apa? Adalah saham-saham volume akumulasi masif yang saya berikan kepada Anda itu adalah cocoknya itu untuk yang namanya adalah untuk watchlist Anda gitu. Jadi Anda harus melakukan analisis ulang kembali seperti itu. Analisa kembali teman-teman ya. Seperti itu dia ya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke materi pertama yaitu adalah saham HRTA. Nah, ini teman-teman, saham HRTA. Jadi bisa kita lihat ya, saham HRTA ini dia melakukan yang namanya volume akumulasi masif mulai dari tanggal 22 sampai 26. Setiap harinya dia membuat pro-buy dan akhirnya 3 hari terakhir dia naik. Jadi ini saya melihat suatu potensi pada saham RTA ini bisa berpeluang naik. Karena kenapa? Dia sebelumnya telah melakukan penurunan, ada distribusi di 430 yang mana sebelumnya dia dari harga 390 ya, naik sampai 430 dia longsor. Nah, sekarang ketika harga sama di bawah 390 dia naik kembali. Sehingga ini menurut saya peluang. Ditambah itu pola pikirnya adalah 3 hari ini volumenya pun bagus, di mana dia harganya bergerak naik dan volumenya pun makin membesar. Nah, kenapa saya katakan bagus? Dikarenakan teman-teman, kalau saham bergerak naik itu kan sudah saya sampaikan sering berulang kali kepada teman-teman adalah yang naikkan itu pasti bandarnya. Karena konsep retail adalah antri. Seperti itu teman-teman. Sehingga saya melihat ada potensi dari sisi volume saham HRTA ini. Di mana dia ada pro-buy di sini juga dari 382 ke 388. Baru 382 ke 384 juga ada pro-buy dan harga saham dia untuk closingnya tidak di bawah 382. Artinya masih sangat bagus untuk saham ini. Seperti itu dia ya. Untuk kita analisa, untuk menjadikan watchlist teman-teman. Seperti itu. Jadi bagaimana dia dalam konteks chartnya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya teman-temannya HRTA. Oke ya. Nah, ini dia saham HRTA teman-teman. Jadi saham HRTA ini dia itu adalah sudah melakukan yang namanya volume akumulasi masif selama sepekan ya, selama seminggu ya, di mana dia kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita ambil dari sini dari low terendah ketika mulai pantulan dari harga 320 ya teman-teman ya, ke harga saat ini itu naiknya udah sekitar 25,91% ya, ke harga terakhir saat ini ya, ke 402 itu naiknya sekitar 25,91%. Nah, Pak saham ini sudah naik sekitar hampir di atas mau 30%, di atas 25%, teman-teman. Apakah menurut Anda peluang? Nah, saya melihat ada peluang pada saham ini karena dia 3 hari melakukan volume akumulasi masif, ditambah 2 harinya juga dia ada melakukannya. Walaupun itu ada penurunan, tapi dia selalu membuat yang namanya pro-buy. Seperti itu teman-teman. Sehingga saya melihat ada peluang dalam saham HRTA ini. Bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah ini akan kembali naik? Anda bisa melihatnya. Seperti itu dia ya. Dimana sebelumnya saham HRTA ini sudah membuat di sini adalah base ya. Di sini dia membuat suatu base. Yang saya katakan base di sini adalah atau BDK, base ya, base demand area konsolidasi ya. Lalu akhirnya sahamnya mantul ya, mantul keluar, naik ke atas. Lalu sekarang dia masuk dalam area base dan mulai keluar lagi ya. Masuk dalam area base ini dia mulai keluar lagi. Sehingga untuk saham RTA ini teman-teman, saya tentukan adalah support pertahanan dari saham RTA ini adalah di 386. Itu support pertahanannya teman-teman ya.
386 ini teman-teman di sini ya. Nah, ini ya. Ini adalah support pertahanan dari HRTA. Oke. Nah, seperti ini. Jadi saya sampaikan di sini adalah support pertahanan. Itu ada di harga 386 ya. Oke, 386. Nah, seperti itu. Lalu, support kuatnya sama RTA ini, support kuatnya itu adalah di harga 382 ya. Jadi nggak jauh-jauh dia, teman-teman. Saya ngambilnya di 382 di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini. Nah, ini support kuat ya. 386. Ininya di 382. Support kuatnya ya, support kuat di 382. 382 ini adalah support kuat. Jadi apapun terjadi teman-teman, selama tidak breakdown dari 382, saham ini berpeluang teman-teman. Ya, saham ini berpeluang menurut saya secara teknik analisa volume karena dia 5 hari juga sudah melakukan volume akumulasi masif ya. Sehingga menurut saya berpeluang dengan target sell terdekat dari saham ini saya tentukan adalah di range harga 426 sampai 440 ya. Nah, TBP-nya itu di 426, oke, di sini ya. Nah, di sini sampai ke atas ya sampai 440 teman-teman. Nah, di sini. Nah, begini dia. Gimana kira-kira menurut teman-teman sampai nggak di situ? Jadi dia target sell prioritas itu di harga 426 sampai dengan 440. Nah, seperti itu kan. Ini dia target sellnya. Kira-kira bagaimana? Sampai nggak nih? Nah, menurut teman-teman bagaimana kira-kira? Ini sampai nggak ini ke sini nih? Dari sini. Mana kira-kira teman-teman? Nah, di mana harga sekarang 402. Nah, 402. Ya, itu silakan analisa teman-teman uang kembali ya. Semoga bisa sampai di sana dan teman-teman apa yang saya rekomendasikan ini bisa berikan cuan kepada teman-teman. Seperti itu dia ya. Nah, itu dia untuk saham yang pertama seperti itu. Kita masuk saham yang kedua. Saham yang kedua itu adalah saham Nobu ya. Kita masuk ke yang kedua. Sahamnya adalah Nobu. Nah, kita bisa lihat Nobu ini dia rutinitas ya, rutinitas itu selalu lebih sering hijaunya daripada tidak seperti itu ya. Nah, artinya di sini adalah ini berpeluang seperti itu karena dia lebih dominan hijau walaupun dia naiknya pelan-pelan teman-teman, walaupun naiknya pelan-pelan. Jadi dia 5 hari ini dia sudah melakukan pro buy ya, walaupun volumenya cukup kecil ya. Kalau dia cukup kecil seperti ini, kalau cukup kecil seperti ini dia tentunya targetnya juga akan lama sampai karena dia namanya adalah melakukan apa namanya akumulasinya secara sedikit-sedikit gitu karena volumenya juga nggak terlalu besar seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat volumenya ini cukup kecil, nggak terlalu besar seperti itu. Selama 5 hari berturut-turut dia melakukan volume akumulasi masif. Oke, bagaimana kita dari sisi chartnya? Maka kita lihat dulu chartnya dari Nobu. Oke, kita lihat dulu chart dari saham Nobu ya. Nah, ini Nobu teman-teman. Nah, inilah Nobu. Jadi Nobu ini ya, nah, ini seperti ini dia. Seperti saya sampaikan tadi, dia teman-teman ya, dia naiknya ini pelan-pelan ya, pelan-pelan sekali. Jadi untuk masuk saham ini juga harus sabar tentunya ya, jangan gesa-gesa. Kalau kita ambil misalnya dari sini, dari titik ini teman-teman, ketika dia mulai mantul, ya dari titik saham ini ketika dia mulai mantul ya, saham ini mantul dia dengan dari harga 675 di sini ya ke harga saat ini itu ada kenaikannya itu sekitar 11,41% ya. 11,41% di harga 755 dari 675 seperti itu. Sehingga ya karena ada dia selama beberapa waktu ini saya akumulasi, tapi sekali lagi saya sampaikan ini agak lama, saya menganggap ini bisa berpeluang juga berikan cuan kepada kita teman-teman. Seperti itu dia ya. Dengan peta yang saya tentukan untuk saham Nobu ini adalah di mana itu adalah support pertahanannya itu ada di 320 ya. Saya coba ya 320 itu adalah support pertahanan dari saham ini ya. Ya di 320 di sini ya. Nah, ini di sini teman-teman ya. Ini adalah support pertahanan ya.
Saya sampaikan support pertahanan. Nah, ini teman-teman ya, support pertahanannya di 320. Oke. Sorry, bukan 320, 720 ya, support pertahanannya di 720. Nah, lalu support kuatnya itu di 690, teman-teman. Ya, di 690 ya. Support apanya? Support kuatnya ya di 690. Itu udah di sini, teman-teman. Ya. Nah, di sini. Oke, ini adalah support kuat. Ya. Oke, saya buat dulu. Ya. Support pertahanannya di 720 ya. Saya buat dulu. Nah, support kuatnya dia di harga 690 ya, support kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah ini bisa naik atau tidak? Nah, ya. Tapi ingat ya, ini untuk pelan-pelan ya. Dia naiknya pun santai-santai, teman-teman ya. Dengan target sell yang saya tentukan adalah di titik harga 800 sampai dengan 830, teman-teman ya. Dari range harga 800 ya. 800 sampai dengan 830 ya, terdekat di sini. Nah, ini saja teman-teman. Nah, ini. Seperti itu. Itulah target sell-nya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana untuk teman-teman? Apakah kira-kira bisa sampai di sana atau tidak? Ya, itu target sell-nya ya. Target sell-nya di sini kita buat di 800. Terdekat ya. Sampai dengan 830. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana kira-kira? Ya, apakah ini akan menarik? Nah, atau tidak? Nah, silahkan dianalisa ulang kembali untuk saham Nobu. Rekomendasi untuk yang kedua, volume akumulasi masif. Seperti itu, teman-teman. Ya, oke, kita langsung ke saham yang ketiga. Ya, nah, saham yang ketiga adalah saham RMKE ya, RMKE Energi ya. Ya, kita bisa melihat dari sisi volume selama 5 hari dia terus membuat volume akumulasi masif. Kenaikannya juga cukup signifikan ya. Kenapa saya tertarik ini? Karena dia udah sempat ke 4500. Sempat 500 akhirnya longsor terus, baru ini dia baru mulai mantul. Seperti dan mau kembali lagi ke 500. Sempat ke 460 baru dia mau kembali lagi ke 500. Sehingga saya melihat karena ada potensi saya lihat selama 4 hari ini juga melakukan volume akumulasi masif dan berhasil closing hijau ya. Saya melihat ada potensi dari saham RMKI ini untuk berikan cuan kepada kita. Seperti itu. Menurut teman-teman kira-kira bagaimana? Seperti itu ya. Kita coba masuk ke chartnya ya. Ya, ini dia saham RMKE ya. Kita tengok dulu saham RMKE ya. Nah, kalau kita lihat di sini saham RMKE ini dia melakukan yang namanya akumulasi ya. Nah, di sini naik ya. Nah, dia. Jadi kalau kita lihat RMKE ini, kalau kita ambil misalnya dari harga di sini teman-teman, dari sini ya, dari terendahnya di sini 450 ke harga saat ini ya, pada harga closing saat ini di 492, itu kenaikannya belum terlalu tinggi teman-teman, masih sekitar 8,9% ya, jadi 8,9%. Jadi kenaikannya itu masih ya 8,9% ya. Nah, seperti itu. 8,9%. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini menurut saya ya RMK ini ya bisa, menurut saya sih bisa memberikan cuan kepada kita RMK ini ya. Dengan mana peta saya buat adalah support pertahanannya itu di 482. Support pertahanannya itu di 482 ya. Nah, seperti ini. Ya, di sini. Nah, ini support pertahanannya di 482 ya. Saya buat support pertahanan di harga 482, oke. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, lalu support kuatnya itu di harga
466 teman-teman. Jadi support kuatnya itu di harga 466. Jadi saya buat di sini support kuat. Oke, sorry maaf ya, support kuat di 466. Di sini. Oke, ya di sini. Nah, di sini. Oke ya. Ini support kuat. Support kuat. Nah, bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah ini menarik atau tidak? Seperti itu. Support pertahanan 482, support kuat 466, di mana harga saat ini di 492 ya, merupakan sebagai apanya, harga closing ya, kira-kira bisa nggak seperti itu. Intinya adalah selama tidak breakdown dari 466, saham ini berpeluang secara metode analisa volume dengan target sell yang ditentukan untuk RMKI adalah di range harga 530 sampai dengan 550. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dia di harga di sini 530 ya, target saya tentukan sampai dengan 550 teman-teman ya. Di sini. Oke. Nah, di sini saja. Ya. Kenaikan dari bawah baru sekitar 8,9% ya. Dengan target saya yang ditentukan adalah di sini ya. Target sell. Nah, target saya prioritas saya adalah di harga 530 sampai dengan 550. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira? Menarik nggak menurut teman-teman kira-kira? Kira-kira sampai nggak nih? Gitu dia. Kira-kira sampai nggak nih? Gitu. Nah, kalau sampai, sikat. Nah, jangan ragu gitu. Dia sudah melakukan volume akumulasi masif loh. Dia sudah sempat turun, baru dia akhirnya mantul kembali. Seperti itu, teman-teman. Ya, itulah dia untuk saham RMKE. Maka kita lanjut ke saham yang berikutnya. Saham yang berikutnya, yang keempat adalah yang melakukan volume akumulasi masif adalah saham SIDO. Ya, SIDO. Oke, SIDO ya. Nah, kalau kita lihat saham SIDO ini dominan hijau. Dominan sekali hijau. Dia sempat di sini dia turun longsor ya, dari 635 turun pelan-pelan akhirnya dia mantul kembali dan tetap dominan hijau. Memang pada saat ini kemarin dia itu closing ya, turunnya 2% di 730 seperti itu. Artinya apa teman-teman? Menurut saya karena ini di tanggal 26 ini, di mana dari tanggal 22 bahkan dari tanggal 19 lah kita lihat ya, dia terus melakukan volume akumulasi masif walaupun dia melakukannya itu dengan tidak dananya kenaikannya tidak terlalu besar seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya dia kemarin closing merah di harga turunnya 2% di 730. Menurut saya support pertahanannya ini akan jebol. Menurut saya seperti itu. Akan jebol, akan turun dari support pertahanan teman-teman menurut saya. Tapi support kuatnya tidak. Dan kemarin baru closing merah 1 hari ya, 1 hari. Jadi kita dia kemarin melakukan distribusi gitu. Jadi bisa saja dia esoknya di hari Senin esok dia kan distribusi kembali, itu bisa terjadi teman-teman seperti itu. Tentunya makanya kita perlu yang namanya adalah antisipasi ya, antisipasi artinya apa? Artinya adalah jaga-jaga gitu. Intinya adalah kuncinya di support kuat. Selama nggak breakdown dari support kuat, kita sikat seperti itu. Karena volumenya sangat bagus teman-teman. Cuman karena kemarin merah, berpeluang menurut saya Senin juga akan closing merah. SIDO ini. Yang penting dia tidak breakdown dari support kuat. Jadi kalau kita lihat dari sisi petanya, chartnya kita lihat misalnya saham SIDO ya. Nah, SIDO ini naiknya sudah cukup tinggi teman-teman. Kalau kita ambil dari sini, dari titik harga di sini di 498 ya SIDO, ke harga saat ini di harga 705, itu kenaikannya itu teman-teman sekitar adalah 45% ya, 45%. Jadi kenaikan dari sini ke sini sekitar 45%. Jadi kalau teman-teman sendiri saya tanyakan ya, teman-teman misalnya menaikkan suatu saham ya, naiknya udah 45%, teman-teman kira-kira mau jualan atau enggak kah kira-kira gitu? Atau nanti-nantilah jualannya gitu, gimana kira-kira? Seperti itu. Ya, itulah yang akan dilakukan oleh bandar dari SIDO ini gitu dia.
Nah, kira-kira dia jualan nggak ya dengan 45%? Makanya kita perlu hati-hati tentunya. Seperti itu ya. Apalagi penurunan kemarin itu cukup drastis ya, sebesar 2%. Seperti itu dia. Maka peta dari Shido ini saya sampaikan adalah support pertahanannya itu di harga 680 ya. Itu ada di sini ya. Ya, di simpang apa ini di sini ya. Ini adalah support pertahanan ya di 680 ya. Oke. Nah, di sini ya, support pertahanannya di sini. Oke. Ini support pertahanan. Oke. Lalu support kuatnya adalah itu di harga support kuatnya itu adalah 640 ya. Support kuatnya di harga 640. Ya, itu ada di sini. Nah, di sini. Ya. Itu di sini support kuat ya di harga 640. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, support kuatnya di harga 640. Seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Berpotensi nggak nih? Bisa nggak nih? Gitu ya. Bisa nggak nih untuk naik lebih tinggi gitu. Jadi menurut analisa saya ya, apabila dia breakdown dari 680 ini, 640 ini akan dicobanya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Tapi kalau nanti dia mendekati 640 dan akhirnya dia mulai mantul, maka ini akan bisa memberikan peluang cuan kembali teman-teman. Seperti itu dia ya. Ini bisa memberikan peluang cuan kembali. Seperti itu dia. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham apa ini ya. Untuk saham ini target sell-nya adalah saham Sido ini adalah di 760 sampai dengan 790 teman-teman. Jadi itu di sini ya target sell-nya. Saya tentukan ada 760 ya di sini sampai dengan 790. Nah, di sini teman-teman. Ya. Oke. Target sell ya. Itu di harga 760 sampai dengan 790. Nah, seperti itu teman. Bagaimana kira-kira? Sampai nggak nih menurut teman-teman? Nah, seperti itu dia. Hati-hati ya, sekali lagi saya sampaikan hati-hati. Saya berpirasat support pertahanan ini bisa jebol teman-teman. Tapi support kuatnya tidak. Jadi kalau dia nanti tidak breakdown dari support kuat dan dia mulai mantul, kita beli di sini teman-teman. Kita jual di target sell ini. 760 sampai 790. Seperti itu dia. Untuk saham Sido. Karena menurut saya saham Sido ini masih berpeluang teman-teman. Seperti itu ya. Oke, nah, yang terakhir adalah saham DGNS. Ya, ini teman-teman. DGNS ini juga dominan hijau. Dominan hijau, kenaikannya juga sangat signifikan. Dia pernah dia sampai di 3690, turun, kena ke 304, lalu mantul kembali. Seperti itu dia. Jadi dia udah pernah sampai tinggi, baru longsor, baru dia mantul kembali. Seperti itu. Dan saya melihat selama 5 hari ini dia melakukan volume akumulasi masif, teman-teman. Saham si DGNS ini. Jadi menurut saya juga ini berpeluang sekali. Begitu teman-teman ya. Ini berpeluang sekali, saya lihat ya. Di mana kalau kita lihat dari petanya ya. Nah, jadi chart dari saham Sido ini, DGNS ya petanya. Nah, kalau kita misalnya ngambilnya dari sini teman-teman, dari sini, dari bawah ini, di harga di sini ya, di sini ya, di harga 264 ini ketika kenaikan ini, ya, saham ini dia kalau kita ambil dari 264 ya, kenaikannya ini ke atas, itu kenaikannya itu sekitar 26,76% ya. Dari sini ke sini itu sekitar 26,76%. Kalau kita tarik begini ya, dia seperti bertahan ya, seperti itu teman-teman, ya. Dia kenaikannya seperti itu, 26,76% ya. Di mana dari peta saham ini adalah support pertahanannya itu di harga untuk saham DGNS ini ya, dengan kenaikan segitu di harga 330 ya. Support pertahanan saham ini ada di harga 330 teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ya itu ada di sini ya. Nah, itu ada di sini teman-teman. Jadi nggak jauh dari apanya ya, nggak jauh dari harga saat ini ya 330.
Nah, di sini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ya. Di sini ya. Oke. Nah, ini adalah support pertahanan. Itu di harga 330. Oke. Nah, lalu support kuatnya, teman-teman. Support kuatnya itu adalah di harga 320 ya, support kuat. Support kuat itu di harga 320. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah support kuatnya. Support kuat ya. 320. Nah, seperti itu. Di sini ya. Pokoknya di sini. Nah, seperti itu. Dia ini udah naik nih. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Dia tempat longsor, tapi dia naik kembali. Kira-kira bagaimana? Dia udah melakukan volume akumulasi masif. Bisa nggak nih kira-kira teman-teman? Seperti itu dia ya. Dengan target sell yang ditentukan adalah di range harga 360 sampai dengan 380 teman-teman ya. Jadi dia di harga 360 sampai dengan 380. Seperti itu teman-teman ya di sini. Oke, ya ini dia. Inilah target sell dari saham ini ya. Target sell-nya nah, bagaimana kira-kira teman-teman? Ya. Nah, itulah dia kelima saham yang saya rekomendasikan dalam volume akumulasi masif. Ingat, dia volumenya ini udah bagus ya, dari sisi volume udah bagus, dan saya melihat ini berpeluang bisa berikan cuan walaupun short swing ya, jangka pendek ya. Tapi dari volume karena saya sudah bagus, saya jadikan watchlist dan berikan teman-teman. Bukti sudah ada ya, seperti yang saham yang terakhir kemarin ya, dari 5 saham ada 2 yang belum naik, bahkan ada yang longsor, tapi 3 saham naiknya cukup tinggi dan berikan cuan. Ini saya kembali memberikan Anda watchlist. Menurut Anda menarik atau tidak, silahkan dianalisis ulang kembali. Semoga bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Oke, itu dari saya untuk hari ini ya. Semoga ini bermanfaat menjadikan watchlist Anda. Nantikan lagi video berikutnya dalam volume akumulasi masif untuk dibandingkan watchlist Anda di esok hari. Oke, salam dari saya pamit undur diri. Pinem Excellent. Terima kasih.